Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat sebuah tugas mikrotik ya, dengan menggunakan Winbox versi 6.49. Oke, pertama-tama kita buka Winbox versi 6.49 ya teman-teman. Setelah kita sudah membuka sebuah tampilan Winbox 649. Oh iya, sebelum ini kita coba untuk pasang di apa namanya, switch kita ya. Kita pasangin dulu yang sebagai internetnya. Terus kalau sudah dipasang semua kabel-kabelnya, UTP-nya sesuai dengan yang lubang kita setting ya. Oke, setelah itu kita buka Windows-nya dulu ya teman-teman. Nah, setelah sudah kita masuk, terus sudah ke connect ya. Nah, kita akan diarahkan untuk ke bagian Winbox ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencoba setting dulu ya. Kita pertama nih pada bagian interface ya teman-teman. Nah, setelah kita klik pada bagian menu interface, nah di sini kita akan munculin nih interface listnya ya. Nah, di sini uh, kita akan merename ya pada interface. Nah, di sini untuk cara kita merename sebuah ether-ethernya ya, dari mulai ether 1 sampai dengan ether 5 ya teman-teman. Karena kenapa? Tergantung pada switch kita ya, yang punya kita. Oh salah, maaf, router kita ya. Nah, di sini kita akan switchnya itu di sini ada 5 lubang ya. Jadi ether 1, ether 2, ether 3, ether 4, ether 5 ya. Nah, kita di sini kita setting beberapa semua ether ya. Nah, yang pertama untuk ether 1 itu khusus buat internet ya, teman-teman. Lalu kita ubah dengan nama ether 1 strip internet 1. Nah, setelah itu pada bagian ether 2 kita memberi nama internet 2, ether strip internet 2. Lalu apply, kita oke. Selanjutnya pada ether 3 kita rename menjadi ether 3 strip PDN. Klik apply lalu oke. Nah, selanjutnya pada ether 4 kita rename menjadi ether 4 MGT. Setelah itu kita apply lalu oke. Lanjut pada ether 5 kita rename menjadi ether 5 IT, apply oke. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah bridge ya teman-teman. Nah, jadi nih sebelum itu ini sebenarnya dari awal tidak ada ya, karena saya sudah buat itu jadi sudah ada. Nah, jadi untuk cara buat bridge-nya itu kita buka bridge-nya, lalu setelah kita tampil nih form atau table pada bridge, nah kita pencet ini
plus ya. Nah, setelah itu setelah muncul tampilan bridge, nah kita di sini kita rename menjadi bridge 1 strip internet. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, setelah kita ke bagian bridge ini, nah kita akan setting pada bagian portnya ya. Caranya sama, untuk settingnya itu kita klik icon plus, lalu kita beri nama Ether 2 strip internet 2, lalu di sini hardware offload ya, kita checklist hardware offload. Setelah itu apply, lalu oke. Sama yang kedua juga kita sama, bridge-nya bridge 1 internet, lalu interface-nya namanya Ether 1 internet, lalu hardware offload, apply oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah address. Jadi, untuk membuat sebuah address, kita pilih dulu nih teman-teman. Di bagian sini, pada bagian ini nih kita nih ketik, klik address. Oh iya, maaf, IP. Lalu nanti kita pilih address ya teman-teman. Nah, setelah itu akan muncul tampilan address list. Nah, gimana caranya untuk kita mendapatkan atau membuat sebuah IP address-nya dengan cara kita ketik icon plus, lalu setelah muncul icon plusnya, nah setelah kita muncul icon plusnya, kita akan diarahkan address ya teman-teman. Jadi untuk di sini setelah kita setelah kita tampil ya address listnya, nah kita akan diarah kita akan membuat sebuah address list dengan cara ketik plus, lalu IP kita akan diarahkan pada bagian ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita setting nih teman-teman dari IP addressnya, lalu interface-nya kita pilih bridge 1 internet. Nah, di bagian ini kita sebenarnya ini nih bridge 1 internet itu kita dapat dari internetnya ya. Jadi setiap komputer atau setiap PC ya teman-teman itu berbeda-beda mendapatkan IP-nya. Oke, di sini saya mendapatkan IP internetnya itu 192.168.100.248 per ini jangan sampai kelupaan ya teman-teman, dikarenakan penting. Oke, setelah itu kita apply. Nah, kita apply, otomatis networknya ini akan muncul ya teman-teman. Nah, setelah itu kita oke. Sama nih, kita juga buat IP address buat Ether 3 PDN atau produksi ya. Nah, untuk ini kita ketikkan 192.168.30.1 per 24, apply, networknya akan muncul 30, lalu oke. Selanjutnya pada Ether 4 MGT kita ketikkan 192.168.40.1/24, apply, networknya dapat, lalu oke. Lanjut untuk Ether 5 IT kita ketikkan 192.168.50.1/24, apply, networknya kita muncul oke. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah DNS ya teman-teman.
dengan cara kita masuk ke IP yang tadi ini ya teman-teman. Ini pada bagian ini nih IP, kita pilih di sini biasanya ada DNS. Nah, kita cari yang DNS. Nah, setelah kita cari, nah kalau sudah ketemu DNS, kita klik. Lalu pada akan muncul table DNS setting ya. Nah, di sini kita ketikkan untuk IP DNS-nya itu servernya 8.8.8.8, lalu satunya lagi kita. Oh iya, untuk nampilin ini kita klik tombol ini ya teman-teman, panah bawah, lalu kita ketikkan 27.50.20.21 apply oke. Nah, sekarang kita akan men-setting pada DHCP server ya teman-teman. Nah, caranya sama. Kita buka IP, lalu kita pilih DHCP server. Setelah itu kita pilih DHCP setup ya teman-teman. Ini untuk table DHCP server. Nah, kita akan men-setting ini nih. Kita akan munculin ini nih dengan cara DHCP setup, lalu akan muncul ini ya teman-teman. Kita pilih salah satu semuanya, kita urutin, next, pokoknya kita nextin terus, lalu oke. Nah, caranya juga sama, ether 4 mgt address page 192 bla 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 gitu ya. Oke. Lalu kita sama ether 5 IT address DNS 88. Oke. Nah, setelah kita sudah men-setting 3 ether itu, DHCP-nya itu, nah akan muncul 3 tampilan ya. Nah, di sini ya ada 2 warna, yang satu warna merah dan satu warna hitam. Kenapa warna merah? Karena kita UTP-nya di switch kita itu kita tidak colokin. Nah, di sini saya mencolokin switch-nya itu ke Ether 5 ya. Nah, makanya di sini di Ether 5 itu kita warnanya hitam. Dikarenakan ini yang saya colokin dengan UTP ya. Nah, selanjutnya kita akan setting firewall dengan cara pilih IP di bagian sini lagi tadi sama, lalu kita pilih firewall. Nah, setelah itu kita akan pilih bagian NAT ya teman-teman. Sebelum kita ke filter rules, kita ke NAT dulu ya. Oke, dengan cara setelah kita klik icon plus, nah kita akan diarahkan ke table NAT rules. Nah, di sini kita akan setting general, chainnya RCNAT, lalu bagian out interface-nya itu bridge 1 internet. Lalu setelah itu kita ke bagian action ya teman-teman. Nah, di sini kita ke bagian action, kita pilih masquerade ya teman-teman. Kita play oke. Nah, setelah bagian NAT selesai, kita akan setting pada filter rules. Oke, dengan cara ketik plus, icon plus, lalu kita ke general, chainnya itu forward, src address 192.168.40/24,
lalu 192.168.30/24, lalu di sini in interface Ether 4 MGT, Ether 3 PDN. Nah, di sini saya akan mengetes apa ya namanya untuk produksinya bagian data. Jadi nanti akan untuk data nih, misalkan di bagian produksi, dia tuh bisa ngakses ke manajemen, sedangkan yang manajemen itu tidak bisa ngakses ke produksi ya. Nah, caranya gini teman-teman. Jadi untuk 40 itu apa ya? Aku lupa deh, sebentar. Oke. Untuk 40 itu MGT, 30 itu produksi ya. Oke. Di sini kita coba masuk 40 ini tadi MGT, ini untuk produksi ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita apply, lalu kita ke bagian action ini, kita klik accept aja ya teman-teman. Karena untuk bagian yang kita mau uji yaitu data ya. Jadi data pada Ether 4 itu bisa mengakses data ya benar. Data Ether 4 itu akan apa ya dalam sebutannya itu mentransfer ya. Jadi nanti manajemen itu bisa mengakses produksi, lalu produksi itu tidak bisa akses ke manajemen ya. Oke. Setelah itu sebaliknya nih. Jadi kita akan produksi tidak bisa diakses, manajemen tidak bisa diakses oleh produksi. Oke. Kita klik sama kayak tadi, cuma ubah ini aja 3040, adminnya itu drop ya. Nah, selanjutnya kita akan coba setting dulu nih routernya sebelum kita jalanin ya ke internetnya. Oke. Kita klik IP, lalu kita router ya, karena kita mau setting router. Nah, di sini kita pilih icon plus, lalu ke general, lalu kita di sini gateway-nya kita isi, tapi untuk DST address-nya itu jangan diapa-apain, biarkan 0 saja. Oke. Di sini kita akan setting gateway-nya 192.168.100.1 reachable bridge 1 internet, play oke. Nah, setelah itu akan muncul list di sini, oke. Nah, di sini untuk outputnya ya teman-teman, oke. Di sini saya habis ngecek IP config-nya ya. Di sini saya menggunakan 191.68.32. Oke. Nah, untuk ini saya ngeping komputer saya, ngeping ke teman saya yang bernama Denny Eka Saputra. Jadi kita ping punyanya di si Denny ya. Di sini 192.168.40.254 terjadi. Jadi punya saya tidak bisa mengakses data saya ke punya Denny. Sedangkan si Denny itu bisa mengakses data saya. Jadi untuk Denny itu dia bisa mengakses data ke saya, sedangkan saya tidak bisa mengakses data saya ke Denny gitu. Kurang lebih gitu ya. Untuk DHCP servernya di sini. Oke.
Nah, di sini saya coba tadi ya, saya untuk jalanin datanya ternyata punya saya yang tadi tidak diizinkan untuk melihat semacam internet ya, ternyata tidak bisa jalan karena sudah di drop sama Denny ya. Oke, setelah itu firewall. Nah, di sini saya coba. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika dari penjelasan saya kurang jelas, dikarenakan saya juga masih belajar ya teman-teman. Itu sama-sama belajar aja ya. Kalau misalkan saya ada salah, mohon untuk diberikan arahan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman ya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ke materi selanjutnya teman-teman. Jangan lupa ini teman-teman kita subscribe ya. Oke, terima kasih. Ya.